Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam setahun terakhir, Kabupaten Jember telah menyelenggarakan 2 acara besar berskala internasional yang berhasil mendatangkan banyak wisatawan. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong reaktivitas Bandara Noto Hadinegoro Jember untuk mempermudah akses wisatawan. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian mendorong dilakukannya reaktivasi Bandara Noto Hadinegoro Jember. Selain mempermudah akses wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Jember, juga ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat Jember dan sekitarnya. Kawendra memaparkan dalam setahun terakhir Kabupaten Jember telah menyelenggarakan 2 acara besar berskala internasional, yaitu Jember Fashion Carnaval dan Haul Habib Soleh Tanggul yang berhasil mendatangkan wisatawan domestik hingga mancanegara, sehingga akses transportasi udara menjadi kebutuhan utama. Nah, nanti yang diharapkan oleh masyarakat Jember ini adalah diantaranya dari Jember ke Jakarta, begitupun dari Jember ke Bali gitu. Nah, mudah-mudahan entah yang mana dulu bisa direaktivasi lagi, karena dengan Bandara Noto Hadinegoro Jember ini aktif kembali, tentu potensi ekonomi itu akan terbuka lebar. Dan perhelatan pun banyak sekali di Jember kan. Kita bicara 1 tahun saja sudah ada jelas yang 2 yang besar sekali, itu adalah Jember Fashion Carnaval. Kemudian ada perhelatan keagamaan Haul Habib Soleh Tanggul, itu besar juga, dari mana-mana datang, bahkan dari berbagai pulau. Artinya potensinya besar, dan nanti kita dorong teman-teman Pemkab di Jember ini bisa menghadirkan kalender event yang padat supaya bisa mengaktifasi banyak wisatawan yang hadir ke Jember juga seperti itu. Selain pariwisata, reaktivasi Bandara Noto Hadinegoro juga memungkinkan masyarakat Jember dan daerah sekitarnya mempersingkat waktu perjalanan. Dari 3 hingga 4 jam menuju Bandara Juanda Sidoarjo menjadi hanya 30 menit hingga 1 jam menuju Bandara Noto Hadinegoro. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pasca terjadinya kasus penembakan antar polisi di Sumatera Barat dan penembakan polisi kepada seorang siswa di Semarang yang terjadi pekan lalu, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak Polri perketat pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Komisi 3 DPR RI mengkritisi penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian akibat dari beberapa insiden akhir-akhir ini. Komisi 3 DPR RI menilai tindakan tersebut menunjukkan adanya kelalaian dan penggunaan senjata yang tidak sesuai prosedur. Pasca terjadinya kasus penembakan antar polisi di Sumatera Barat dan penembakan polisi kepada seorang siswa di Semarang yang terjadi pekan lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mendesak Polri memperketat pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Ia meminta Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri lebih proaktif dalam mencegah penyalahgunaan senjata api. Hinca Panjaitan juga menambahkan dalam situasi pembelaan diri, polisi seharusnya lebih terukur dalam penggunaan senjata api, bahkan dalam kondisi yang mendesak. Tapi memang ada kelalaian menggunakan senjata itu dalam keadaan yang emosi tergopo-gopo, nembak sesuatu lari kemana begitu. Tapi itu tetaplah eksesif kan, keluar dari yang seharusnya. Kalau dia membela diri kan tidak begitu caranya, dia harus menembakkan ke atas atau menembakkan ke tempat lain, tidak membuat korban jatuh. Jadi peraturan tetap, tapi pengawasan lebih detail. Kemarin kita sepakat Dirpropam Mabes Polri, termasuk Dirpropam di Polda-Polda menjadi harus lebih melototin lagi, lebih kuat lagi ngawasi untuk polisi-polisi yang tadi menggunakan kesalahan secara penggunaan senjata itu. Lebih lanjut, Hinca Panjaitan juga menyarankan adanya razia ke dalam internal Polri secara berkala guna memastikan keberlangsungan nilai-nilai disiplin dan integritas. Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Meski pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN 12% hanya akan berlaku pada barang mewah, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah memastikan sektor pariwisata tidak terdampak kenaikan ini. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi.
Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah tidak memberlakukan PPN 12% pada sektor pariwisata. Sebab sektor ini masih berupaya bangkit dari kerugian akibat COVID-19. Meski pemerintah telah menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan berlaku pada barang mewah, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memastikan sektor pariwisata tidak terdampak kenaikan ini. Pasalnya pertumbuhan sektor ini masih belum stabil pasca dihantam pandemi COVID-19. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Siam meminta pemerintah tidak memberlakukan PPN 12% pada sektor pariwisata. Pasalnya sektor ini masih berupaya bangkit dari kerugian akibat COVID-19. Jika kenaikan PPN diberlakukan pada sektor ini, Riko menilai para pelaku industri serta UMKM pariwisata kembali lesu. Sektor pariwisata karena baru saja dihantam dengan pandemi selama 3 tahun, mereka baru mulai recovery. Sangat-sangat tidak masuk akal apabila pajak tersebut dikenakan kepada mereka. Dan saya yakin pemerintah tidak akan mengenakan di kelas menengah ke bawah, mereka akan menengah ke atas saja. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Hatta menilai keputusan pemerintah menaikkan PPN 12% diambil di waktu yang tidak tepat. Pasalnya industri dalam negeri sedang lesu, bahkan dicatat lebih dari 60.000 pekerja telah di PHK sejak Januari hingga Oktober 2024. Karenanya ia meminta pemerintah mencari sumber pemasukan lain yang tidak memberatkan industri serta masyarakat. Sudah industrinya lagi terseok-seok, tambah lagi beban pajak 2% tambahan atau 1% tambahan. Saya kira ini yang harus dicermati oleh pemerintah. Menaikkan pendapatan pemerintah itu tidak harus dengan menaikkan PPN. Masih banyak celah-celah fiskal lainnya yang harus ditingkatkan. Dari Nusa Dua Bali, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 terlebih dahulu sebelum mendiskusikan dan menentukan model yang akan dipilih sebagai format pemilu serentak di Indonesia berikutnya. Dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus kuasa hukum DPR RI Rudianto Lalo berikan penjelasan terkait permohonan judicial review yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengenai usulan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Rudianto mengungkapkan harus dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap gagasan baru. Salah satunya adalah pemisahan pelaksanaan pemilu menjadi 2 tahap. Menurutnya, usulan tersebut akan diserap oleh DPR RI dan pemerintah dan akan dijadikan pertimbangan dalam merumuskan undang-undang pemilu yang baru, termasuk usulan penggabungan antara undang-undang pemilu dan pilkada agar undang-undang yang dihasilkan bersifat menyeluruh, aspiratif, dan permanen. Tentu kita mau
undang-undang pemilu yang nantinya kita bahas revisi hasil evaluasi pemilu hari ini dan pilkada, mudah-mudahan betul-betul melahirkan undang-undang yang bisa digunakan, dipakai sampai 20 tahun ke depan. Terkait dengan gagasan untuk membedakan jadwal antara pemilu pusat dan daerah, saya kira itu bagian dari saran pendapat masukan yang saat ini revisi undang-undang kepemiluan kita lagi bergulir, sudah masuk dalam prolegnas. Ada ide menggabungkan seluruh undang-undang kepemiluan kita menjadi satu undang-undang. Lebih lanjut, Rudianto menjelaskan DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 terlebih dulu, sebelum mendiskusikan dan menentukan model yang akan dipilih sebagai format pemilu serentak di Indonesia tahun berikutnya. Andini dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Guna mengantisipasi cuaca ekstrim jelang liburan Natal dan Tahun Baru, anggota Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya merealisasikan penyusunan peta kebencanaan di tiap daerah. Cuaca ekstrim jelang liburan Natal dan Tahun Baru serta kerugian atas bencana yang terus berulang menjadi hal yang harus diwaspadai masyarakat Indonesia. Untuk itu Komisi 8 DPR RI meminta peta mitigasi bencana tiap daerah dapat segera direalisasikan. Anggota Komisi 8 DPR RI Heni Relawati menegaskan pentingnya merealisasikan penyusunan peta kebencanaan di tiap daerah. Mengingat bencana hidrometeorologi yang berulang juga terus menimbulkan kerugian moral maupun material. Dengan difasilitasi oleh masing-masing provinsi, kita membuat peta mitigasi untuk bencana. Tentunya ini setiap daerah juga sudah mempunyai kebijakan, mulai dengan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kemudian BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah masing-masing sudah mempersiapkan hal ini. Termasuk di dalamnya juga sudah melibatkan dengan pemerintahan unsur terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Mereka tidak hanya mempersiapkan secara sporadis, bukan hanya sekedar tingkat tagana saja, tetapi juga tempat evakuasi dapur-dapur umum. Sebelumnya, Komisi 8 DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran kepada BNPB untuk optimalisasi penanggulangan bencana sebesar 1,43 triliun pada 2025. Angka ini 500 miliar lebih tinggi dari pagu tahun 2024. Namun pemahaman pemerintah daerah terhadap kerawanan bencana di daerahnya dirasakan Komisi 8 DPR RI masih minim. Untuk itu BNPB didesak untuk proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait upaya mitigasi bencana. Dari Semarang, Jawa Tengah, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tradisi mudik atau berlibur menjadi momen yang kerap dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode ini merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian DPR RI. Jauh sebelum libur Nataru dimulai, berbagai pengawasan terus dilakukan terkait kesiapan berbagai aspek untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendorong BMKG aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan saat Nataru bisa membuat persiapan pribadi. DPR RI juga memastikan kesiapan pasokan energi bahan bakar minyak yang permintaannya pasti meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Akhir tahun diwarnai dengan liburan Natal yang berlanjut ke libur awal tahun baru. Tidak berbeda dengan libur Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru juga diwarnai dengan tradisi mudik oleh sebagian umat Kristiani maupun perjalanan wisata atau liburan oleh masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan Hari Natal. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode Nataru merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian Komisi 5 DPR RI. Jauh sebelum periode Nataru berlangsung, Komisi 5 DPR RI sudah melakukan kunjungan ke wilayah yang masuk dalam tujuan mudik maupun libur Nataru untuk memastikan persiapan termasuk antisipasi oleh sektor transportasi dan sektor terkait lainnya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Nataru 2024-2025. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru harus menjadi prioritas bersama. BMKG diimbau aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bisa membuat persiapan pribadi. Operator seluruh moda transportasi juga harus memperhatikan perakiraan cuaca, serta standar kelaikan kendaraan dan standar keselamatan sebelum melakukan perjalanan, mengingat belakangan ini cuaca sedang ekstrim, terutama saat terjadi hujan. Kementerian Perhubungan selaku regulator tentu harus memastikan seluruh operator transportasi mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi juga harus dipastikan siap dan layak digunakan. Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Nataru. Hujan, angin, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipastikan betul. Kita mendorong kepada BMKG untuk secara update, ya, memberikan informasi, kemudian kepada Basarnas juga untuk siap siaga ya di setiap keadaan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi insya Allah moga-moga tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak siap siaga. Jadi semua moda transportasi kita dorong untuk semuanya siap. Tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan Nataru akan diikuti dengan tingginya kebutuhan atau pemakaian terhadap bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax naik 5%, serta konsumsi LPG naik 2,7% selama periode Nataru 2024-2025. Sementara itu, PLN memprediksi beban puncak mencapai 39 gigawatt. Masyarakat yang merayakan Natal juga melakukan tradisi kumpul bersama atau berkunjung ke tempat kerabat. Jangan sampai perjalanan mudik maupun silaturahmi masyarakat saat momen Natal terhambat karena kekurangan pasokan BBM di SPBU, ditambah adanya keterlambatan distribusi BBM. Belum lagi perayaan ibadah Natal di rumah-rumah ibadah menjadi kurang syahdu karena adanya gangguan maupun kekurangan pasokan listrik. PLN harus preventif dan melakukan upaya mitigasi, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal dan prima, terutama pada puncak Nataru. Kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru harus terpenuhi dengan jaminan pasokan oleh PLN dan Pertamina. Secara umum, ini kan pemerintah punya kebijakan meningkatkan stok BBM kita dari yang 21 hari menjadi 30 hari. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat, ya, meningkat dari beberapa hari, meningkatlah beberapa hari. Nah, tentu ini merupakan satu
hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Natal. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya. Jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri. Pemirsa, tidak terasa hari Natal tinggal menghitung hari. Identik dengan pohon yang dihias dengan berbagai pernak-pernik, Natal menjadi simbol kebahagiaan dan kebersamaan. Dirayakan setiap tanggal 25 Desember, setiap negara tentunya memiliki tradisi masing-masing yang unik, termasuk Vienna. Bagaimana dan seperti apa perayaan Natal di negara ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, berlangsung sejak 1298. Vienna dikenal sebagai pelopor tradisi pasar Natal atau Christkindlmarkt. Dan tidak hanya pernak-pernik hiasan Natal, bangunan kota bergaya barok yang diselimuti salju juga mampu menambah kesan anggun perayaan Natal di Vienna. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan perayaan Natal di Vienna pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Tak terasa, penghujung tahun sudah semakin dekat. Artinya, kita akan segera menyambut perayaan Natal yang jatuh setiap tanggal 25 Desember. Menjadi simbol kebersamaan dan kebahagiaan, setiap negara tentunya memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam menyambut dan merayakannya. Begitupun di Vienna, Austria. Vienna dulunya adalah kota bertembok. Tembok-tembok tersebut dibangun sebagai benteng pertahanan pada abad ke-13. Pada pertengahan abad ke-19, tembok-tembok tersebut dibongkar dan diganti dengan jalan raya besar yang bersama dengan jalan di sepanjang terusan Danube mengelilingi kota tua. Jalan itu disebut Jalan Lingkar. Banyak bangunan megah berjejer di sepanjang Jalan Lingkar. Menjelang akhir tahun, suhu di kota Vienna semakin menurun. Butiran salju mulai menghiasi atap-atap bangunan bergaya barok yang dikenal kaya akan detail nan indah. Namun, udara yang menusuk kulit itu tak menyurutkan antusias warga Vienna untuk menyiapkan dirinya dalam menyambut Hari Raya Natal. Dikenal sebagai pelopor tradisi pasar Natal, banyak warga lokal maupun wisatawan berbondong-bondong ke Vienna untuk menikmati tradisi Christkindlmarkt atau pasar lokal. Di sini pemirsa dapat berburu pernak-pernik dekorasi perayaan Natal, makanan, dan minuman khas musim dingin, hingga kerajinan tangan buatan lokal.
Pemirsa akan disuguhkan pemandangan arsitektur neo-gotik, bangunan balai kota yang megah, dengan berbagai kilau lampu hiasan Natal, menciptakan suasana magis yang mampu menyihir para pengunjung bak di negeri dongeng. Berbagai macam hidangan hangat dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti glüh wine atau anggur panas berbumbu, punch atau minuman beralkohol hangat, dan Wurzel atau sosis panggang. Keseruan lain yang dapat pemirsa nikmati yaitu panggung utama yang menampilkan berbagai pertunjukan musik maupun tari tradisional. Tak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang dewasa, bagi anak-anak juga terdapat area bermain khusus dengan berbagai wahana yang menyenangkan. Bagi pemirsa yang ingin merasakan suasana Natal yang otentik di Eropa, Vienna adalah pilihan yang tepat untuk menikmati Natal yang mengesankan dengan orang yang tersayang. Selain menikmati Christkindlmarkt, pemirsa juga dapat mengunjungi berbagai museum, galeri seni, dan bangunan bersejarah lainnya. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk berkunjung ke Christkindlmarkt di Rathausplatz Vienna? Pasti menyenangkan menikmati momen Natal yang penuh pengalaman mengesankan di Vienna bersama orang tersayang. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa mengenai Christkindlmarkt di Vienna dan yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.